Selamat pagi, selamat siang, anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang induksi elektromagnetik. Kemarin kita sudah membahas tentang induksi magnetik. Induksi elektromagnetik dengan induksi magnetik berbeda, ya. Kalau induksi magnet itu adalah medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik. Tetapi induksi magnet elektromagnetik di sini yang nanti akan kita bahas. Jadi kebalikannya, arus listrik yang ditimbulkan oleh adanya perubahan medan magnet. Pada induksi elektromagnetik ini, kita akan membahas yang pertama adalah flux magnet. Flux magnet ini merupakan pengantar dari induksi magnetik. Kemudian hukum Faraday, ada contoh soal dan ada kuis. Apa itu induksi elektromagnetik? Induksi elektromagnetik adalah gejala terjadinya arus listrik dalam suatu penghantar akibat adanya perubahan garis-garis gaya medan magnet di sekitar kawat penghantar. Waktu kemarin kita sudah percobaan mengamati garis-garis gaya magnet pada magnet batang maupun pada magnet U. Nah, ketika terjadi perubahan garis gaya medan magnet, maka terjadi arus listrik. Nah, itu adalah induksi elektromagnetik. Di sini kalian melihat ada sepeda dan ada kumparan. Pada kumparan ini kemudian ada magnet. Magnet ini kita masukkan ke kumparan, dan ini ada alat untuk mengukur arus atau mendetek apakah ada arus atau tidak. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang induksi elektromagnetik, mari kita pahami dulu tentang flux magnet. Flux magnet ini yaitu banyaknya jumlah garis gaya magnet yang menembus suatu permukaan. Kalian lihat di sini gambar dari magnet batang utara selatan. Garis gaya magnet ini selalu keluar dari utara dan masuk ke selatan. Ketika magnet batang ini masuk ke dalam suatu kumparan, maka garis gaya magnetnya mengalami perubahan. Nah, garis-garis gaya yang menembus membentuk sudut theta ini kita sebut sebagai flux magnet, yang dirumuskan sebagai flux atau P sama dengan BA cosinus theta. Dengan ini dibacanya P, ya. Kemudian flux magnetik ini P adalah dalam Weber per meter Weber, B induksi magnetik, A luas penampang atau luas permukaan bidang dalam meter persegi, dan theta adalah sudut yang dibentuk antara garis yang menembus dengan garis normal. Jadi antara ini B dengan garis normal itu adalah theta. Bagaimana jika tetanya 0? Theta 0 itu berarti medan magnetnya tegak lurus bidang. Ya, medan magnetnya tegak lurus bidang berarti dia sejajar dengan garis normal. Maka P-nya sama dengan B kali A. Kenapa? Karena sudut tetanya sama dengan 0 dan kosinus theta itu kosinus 0 sama dengan 1. Jadi P-nya sama dengan B kali A. Kemudian kita lanjut ke hukum Faraday, ya. Peristiwa induksi magnetik ini ditemukan oleh Faraday melalui percobaan dengan menggunakan magnet batang dan sebuah kumparan. Juga sebuah galvanometer atau alat untuk mengecek apakah ada arus atau tidak. Berdasarkan percobaan tersebut, ini ketika magnet batang dimasukkan ke dalam kumparan, maka si jarum galvanometer ini menyimpang. Kemudian ketika si magnet batang ini dikeluarkan, jarum juga menyimpang. Tetapi pada saat si magnet ini diam di dalam
atau ketika di luar, si magnet batang ini tidak mengalami penyimpangan. Artinya apa? Ketika magnet ini digerakkan, maka terjadi arus listrik di sini. Tetapi ketika magnet ini diam, tidak terjadi arus listrik. Begitu pula sebaliknya. Ketika magnet ini dikeluarkan, terjadi arus listrik. Ketika magnet ini di luar, tidak terjadi arus listrik. Jadi arus listrik ini terjadi pada saat magnet itu digerakkan ke dalam maupun keluar. Nah, makanya pada sepeda tadi, di sepeda kan menggunakan dinamo. Lampu sepeda akan menyala jika sepedanya digerakkan, ya. Jika sepedanya digerakkan, tapi kalau sepedanya diam, dia tidak akan menyala lampunya. Pada percobaan Faraday ini kita tadi ini sudah dijelaskan, ya. Ketika dia masuk keluar itu galvanometernya bergerak sehingga menunjukkan adanya arus listrik. Apa itu galvanometer? Galvanometer itu adalah alat untuk mengukur besaran arus listrik melalui gerakan jarum magnet yang berdasarkan perpindahan kumparan atau mengecek apakah terdapat arus listrik tidak di dalam suatu komponen tersebut. Nah, arus listrik yang timbul akibat medan magnet ini disebut sebagai arus induksi. Dan arus yang mengalir ini karena adanya perbedaan tegangan. Nah, besar GGL induksinya menurut Faraday antara ujung-ujung kumparan ini sebanding dengan kecepatan perubahan fluks magnetik yang dilingkupi oleh kumparan tersebut. Dan dirumuskan seperti ini. Epsilon sama dengan min N delta flux per delta T. Atau min N d flux per dt. Dengan epsilon ini adalah GGL induksi pada ujung-ujung kumparan dalam volt, satuannya N jumlah lilitan dalam kumparan, delta flux, perubahan flux magnetik, delta T selang waktu perubahan flux magnetik, dan d flux per dt adalah laju perubahan flux magnetik. Nah, ini quiz yang harus kalian jawab nanti, ya. Oke, kita coba dulu contoh soalnya nih. Suatu kumparan kawat terdiri dari 500 lilitan, ya, dengan diameter 10. Kita tulis dulu diketahuinya bahwa 500 lilitan itu adalah N. Kemudian diameter 10 cm kita rubah dulu ke dalam meter. Jadi 10 pangkat minus 1 meter. Dari 0,2 Weber per meter kuadrat menjadi 0,6 Weber per meter kuadrat. Ini berarti terjadi perubahan magnet. Dari 0,2 menjadi 0,6, berarti 0,6 dikurangi 0,2 adalah 0,4. Dalam waktu 5 milisekon. 5 milisekon berarti 5 kali 10 pangkat min 3 sekon. Tentukan GGL induksinya. Jadi yang ditanyakan adalah epsilon. Epsilon itu sama dengan min N delta flux per delta T. Nah, seperti itu. Untuk menentukan delta flux, kita cari dulu dengan persamaan B kali A. Karena di sini delta flux, ya, berarti delta B kali A. Delta B-nya kan sudah diketahui, nilainya adalah 0,4. Kemudian A-nya adalah, nah A-nya belum diketahui. Karena di sini yang diketahui adalah di dalam diameter, sementara luas penampang kawat itu sama dengan luas lingkaran, maka A-nya adalah 1/4 VD kuadrat atau 1/4 kali 3,14 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. D-nya kan 10 pangkat min 1. Sehingga hasilnya adalah 7,85 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat. A sama dengan 7,85 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat, maka delta P sama dengan delta B kali A 0,4 kali 7,85 kali 10 pangkat min 3. Maka delta fluxnya adalah 3,14 kali 10 pangkat min 3 Weber. Nah, ini belum selesai karena kita mau mencari epsilonnya. Epsilonnya adalah min N delta flux per delta T. Baru kita masukkan nilainya, N-nya adalah 500, delta fluxnya 3,14 kali 10 pangkat min 3, dan delta T-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 3.
Dan hasilnya adalah min 314 volt. Tanda negatif ini menunjukkan arah ya, arahnya yang berlawanan. Nah, demikian barangkali penjelasannya. Coba sekarang kalian kerjakan dulu latihan soal ini. Oke. Kalau ada yang tidak paham, silahkan ditanyakan. Demikian materi yang pertama tentang induksi elektromagnetik, yaitu tentang flux dan hukum Faraday. Selamat mengerjakan.